Berita utama kembali, saudara, kasus korupsi tambang timah ilegal terus memunculkan tersangka baru. Bukan hanya soal perkiraan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah yang membuat publik geram. Yang buat publik makin menyoroti kasus ini adalah adanya keterlibatan Helena Lim, sosok yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Kerap bergaya hidup glamor, rupanya ada noda timah di balik barang-barang mewah milik Helena Lim. Nasib Crazy Rich Helena Lim kini berubah 180 derajat. Pakaian dan barang-barang mewah yang melekat di tubuhnya kini berganti dengan rompi tahanan kejaksaan warna pink. Helena hanya bisa tertunduk saat kamera wartawan menyoroti Crazy Rich Pink itu. Helena ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba karena terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 di Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya, Kejaksaan menggeledah rumah Helena Lim rentang waktu 6-8 Maret lalu. Kejaksaan menggeledah sejumlah sisi rumah sampai menemukan berangkas berisi bungkusan amplop hingga perhiasan. Penggeledahan dilakukan tak hanya di sebuah rumah mewah, tapi juga di kantor PT KSE dan PT SD. Penggeledahan dilakukan untuk menyelidiki aliran dana terkait kasus korupsi izin tambang timah yang diduga mengalir ke sejumlah pihak berdasarkan kesaksian dari para tersangka. Dari hasil penggeledahan itu, Kejaksaan Agung menyita sejumlah barang bukti hingga kumpulan dokumen terkait dari kediaman Helena Lim. Nah, selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita uang senilai 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura atau setara 23,3 miliar rupiah. Jadi, totalnya sekitar 33 miliar rupiah uang yang disita Kejagung. Sebagai tersangka kasus korupsi komoditas PT Timah Tbk, Helena terlibat dalam kasus ini saat ia menjabat sebagai manajer di PT KSE di tahun 2018-2019. Apa yang dilakukan Helena saat itu adalah memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik tambang ilegal untuk mengelola proses peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Dalihnya, menerima atau menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah, di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui PT KSE untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para tersangka yang lain, ya, dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran CSR, dana CSR. Lalu siapa sebenarnya Helena Lim? Helena dikenal sebagai Crazy Rich lantaran memiliki rumah super mewah di kawasan Pik, Jakarta Utara. Ia merupakan seorang pengusaha di bisnis apotek hingga fashion. Selain sebagai pengusaha, Helena Lim juga dikenal sebagai model, penyanyi, maupun konten kreator. Dia semakin dikenal karena kerap memamerkan kehidupan mewahnya dengan menunjukkan isi rumah, koleksi tas, dan lainnya melalui media sosial. Helena Lim seringkali berkolaborasi dengan sejumlah selebritas yang kontennya tentang kehidupan mewah seorang Helena Lim. Konten yang menunjukkan sejumlah fasilitas rumah Helena seperti salon pribadi hingga tempat karaoke pribadi. Helena bercerita, kesuksesannya saat ini bermula dari usaha penukaran dolar setelah sebelumnya pernah bekerja sebagai marketing bank di Medan 1996. Helena dikenal sebagai broker oleh kliennya. Sukses jadi broker di Medan, Helena mengadu nasib ke Jakarta membangun usaha yang dimodali oleh salah satu kliennya. Tahun 96 aku masih kerja di bank. Itu di Medan? Di Medan. Tahu nggak gajinya berapa? Berapa? Tahun 96. Nggak. 450.000. Ini marketing. Sebenarnya kan kerja aku bukan di teller ya. Tapi aku rajin. Aku rajin tuh duduk di customer service, rajin duduk di teller, suka nyapa-nyapa klien yang datang. Jakarta itu jadi
Intinya aku udah banyak customer nih. Udah banyak nih, udah banyak. udah mapan lah di situ ya. Udah Sukses mapan. lah. Ah. Jadi kebetulan pas ada satu klien di Jakarta, klien gede, sering suruh aku cari dolar, cari ini. Jadi aku bilang sama dia, kamu di Jakarta buka aja properti, buka aja money changer, buka aja ini. Terus dia bilang, enggak deh, kecuali kamu yang datang. Kamu yang buat, aku yang ngurusin. Oh itu. Dia yang buka makanya. tokonya, dia yang ini, aku nggak punya duit. Aku yang buka, kamu punya duit berapa, itu chip in modal, nggak usah banyak nggak apa-apa, kurang duitnya aku pinjemin. Kasus korupsi komoditas timah ternyata juga menyeret Harvey Muiz, suami dari selebritas Sandra Dewi. Harvey terlibat dalam kasus yang sama dengan Helena Lim, namun memiliki peran yang berbeda. Keterlibatan Harvey Muiz semakin mengundang perhatian publik atas kasus korupsi di PT Timah. Harvey ditetapkan jadi tersangka korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 pada Rabu malam dan langsung ditahan Kejaksaan Agung, tangannya diborgol dan menggunakan rompi pink. Kejagung menyebut peran Harvey sangat sentral, yaitu dengan cara mengumpulkan petambang ilegal dan melakukan modus menyewa peleburan timah atau smelter, yang selanjutnya mengumpulkan keuntungan dari perusahaan smelter itu sebagai dana CSR yang turut melibatkan Helena Lim. Padahal keuntungan tersebut dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lain. Harvey sebagai perpanjangan tangan PT RBT kong kali kong dengan bos PT Timah, ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani yang juga sudah ditetapkan jadi tersangka untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah. Kejagung turut menyita sejumlah barang bukti dari Harvey Muiz. Tak tanggung-tanggung, barang bukti yang disita memiliki angka yang fantastis. Di antaranya 65 keping emas logam mulia dengan total berat 1062 gram, lalu ada uang tunai senilai 76 miliar rupiah, 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 24 miliar rupiah, dan 411.400 dolar Singapura atau setara 4,7 miliar rupiah. Satu dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Harvey Muiz ini, saudara, merupakan seorang pengusaha tambang yang menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Multi Harapan Utama. Harvey juga disebut-sebut memiliki saham di 5 perusahaan batubara lainnya. Sebagai seorang pengusaha, Harvey memiliki sejumlah kekayaan, antara lain rumah mewah, kendaraan mewah, hingga jet pribadi. Sudah ada 140 saksi yang diperiksa dan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di perusahaan plat merah PT Timah. Di antaranya ada Harvey, kemudian ada Helena, dan sebelumnya 3 bos PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi, Dirut PT Timah 2016-2021, Emil Ernindra, Direktur Keuangan PT Timah 2018, Alwin Albar, Direktur Operasional PT Timah. Kejagung menerangkan mereka semua bersekongkol menyelewengkan biji timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Nah, lalu bagaimana para tersangka bebas mengeruk sumber daya alam Indonesia? Begini saudara, kasus korupsi PT Timah Tbk berkaitan dengan dugaan perjanjian kerjasama fiktif yang dibuat oleh perusahaan boneka guna mengambil biji timah di wilayah Bangka Belitung. Nah, 3 petinggi PT Timah yang jadi tersangka, Alwin Albar, Mohtar Riza Pahlevi, dan Emil Ernindra mengetahui pasokan biji timah yang dihasilkan PT Timah Tbk ini lebih sedikit dibandingkan perusahaan swasta lain. Ya, karena adanya penambangan liar di wilayah IUP PT Timah yang masif. Bukannya menindak penambangan ilegal, 3 mantan bos plat merah ini malah mengajak penambang ilegal untuk kerjasama mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Caranya gimana?
Para tersangka membeli hasil penambangan ilegal dengan harga di atas standar yang ditetapkan perusahaan. Jelas, eksploitasi SDA berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan tentu keuangan negara. Anda tahu, saudara, total kerugian lingkungan dan keuangan negara angkanya fantastis. Kerugian akibat kerusakan lingkungan saja mencapai 271 triliun rupiah. Mencakup kerugian lingkungan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan. Akademisi dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Bambang Hero Saharjo memastikan angka ini bukan sekedar angka di atas kertas. Bambang melakukan pemantauan lapangan dan analisa berbasis satelit sejak tahun 2015. Dan perlu juga kita garis bawahi, itu lubang tambang yang terbuka kalau tidak dipulihkan sudah terbukti menelan korban jiwa. Sekali lagi kami tekankan, saudara, angka kerugian 271 triliun rupiah hanya kerugian lingkungan, belum termasuk angka kerugian keuangan negara. Bayangkan, uang sebanyak itu kalau tadinya digunakan untuk pembangunan negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, bagaimana Anda nggak makin kesal? Nah, menurut ahli hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih, jumlah tersangka kasus korupsi timah akan terus bertambah mencapai 2-3 kali lipat dari yang sudah ditetapkan saat ini. Seandainya kasus ini diusut lewat dugaan TPPU. Selain itu, Yenti menduga ada pihak yang melindungi para tersangka korupsi timah ini karena kasus ini berlangsung sudah cukup panjang, sejak 2015 sampai 2022. Kira kalau nanti dikaitkan dengan TPPU-nya, harus dengan TPPU-nya karena ini kejadian kan 2015. Ada beberapa yang baru masuk 2018, yang terakhir kemarin suaminya siapa itu? Sandra Dewi. Sandra Dewi itu kan 2018 gitu kan ya. Nah, artinya 2015 sampai dengan sekarang ini kan uang sudah mengalir kemana-mana yang 271 triliun itu. Nah, itu dikejarnya pakai TPPU. Dan itu nanti bisa menghasilkan mungkin 2 kali lipat tersangka yang ada sekarang ini. Misalnya 2 kali lipat potensi bisa tersangka jadi, tambahan. Kan sangat bisa jadi 3 kali lipat juga. Kan bang, sistem negara ini sudah tidak ada pengawasannya, ataukah pengawas-pengawas itu malah justru kong kali kong supaya orang-orang yang ketahuan curang ini ketahuan lancung untuk menghabisi harta negara yang harusnya masuk ke negara ini malah memang dilindungi gitu ya. Jadi eksploitasi sumber daya alam tidak hanya dapat merusak lingkungan, tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Kita tunggu pengungkapan fakta-fakta baru. Akankah jumlah tersangka bakal bertambah banyak? Komitmen menyelesaikan sengkarut korupsi SDA kita tunggu. Karena sejatinya pengelolaan sumber daya alam adalah untuk kemakmuran rakyat. Dan kami akan kembali dengan informasi 1,5 tahun dikira jalani pendidikan. Calon siswa Bintara TNI AL, Iwan Sutrisman ternyata jadi korban pembunuhan Serda Adan Adian yang jenazahnya dibuang ke jurang.